Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan perancangan sistem informasi pelajaran 9 sampai 15. Pertemuan 9. Pengembangan sistem perangkat lunak. Ini terbagi menjadi dua, yaitu perangkat lunak komersial atau vendor dan perangkat lunak in-house customized software. Perangkat lunak komersial itu memiliki kelebihan, yaitu implementasi cepat, penghematan biaya, estimasi, dan waktu. Kekurangannya, kesesuaian rancangan sistem yang tidak baik, ketergantungan pada vendor, dan biaya tidak langsung. Penilaiannya yaitu kinerja pengoperasian, dokumentasi, pemudahan pembelajaran, dan kemudahan penggunaan. Manfaat terbesar dan termurah itu caranya itu kita menentukan angka penilaian total dan biaya total, menentukan bobot penilaian relatif, beri penilaian untuk setiap vendor atau faktor kinerja, hitung skor, hitung angka penilaian total, perangkat lunak in-house, mengikuti SWDLC rancangan. Rancangan itu atau desain itu berupa struktur, SE protocol, tabel, kamus data, diagram, dan sebagainya. Uji tes itu terbagi menjadi dua, yaitu white box and black box. Dimensi pemakaian. Yang pertama itu kinerja pengoperasian keseluruhan, kemudahan pembelajaran, pengontrolan, dan penanganan kesalahan, dukungan dari pembuat atau pemelihara. Dimensi rancangan. Maintainability, usability, reusability, reliability, and extendability. Hal yang digunakan berupa DFD, ERD, STD, dan struktur SE atau WO. Karakteristik rancangan. Modul disusun secara hierarki, menggunakan logika CAL, menggunakan alur kendali, repetisi dalam satu modul, konsep kendali standar. Kesalahan itu berupa fatal, cache, logika, dan hang. Area uji berupa itu pada very core file entry data. Cara pengendaliannya itu arus program. Tahapan pengujian sistem itu berupa pengujian pemulihan, keamanan, stres, pengujian penerimaan berupa alfa dan beta, skenario pengujian itu meliputi pengembangan, test case, dan strategi pengujian, pelaksanaan set, pelaksanaan tes, pelaksanaan atau pelaporan kesalahan yang terdeteksi, pengoreksian kesalahan, peramalan tingkat reliabilitas. Jenis-jenis laporan kesalahan itu berupa saran, kesalahan rancangan, kesalahan program, kesalahan pengodean, kesalahan dokumentasi, dan query. Pertemuan 10. Bagian pokok implementasi yang digunakan atau diperlukan berupa persiapan tempat, pelatihan personil, dan konversi file. Persiapan tempat itu biasanya ruang, listrik, penyiapan disk, lemari kabinet, tempat personil, lokasi printer, dudukan printer. Pengujian burn-in. Pelatihan personil itu berupa personil teknis yang akan mengoperasikan dan memelihara sistem tersebut, berbagai kinerja dan supervisor yang akan berinteraksi langsung dengan sistem untuk mengerjakan tugas dan membuat keputusan. Pelatihan personil itu cakupan pelatihan tutorialnya, pokok-pokok sistem baru, program pelatihan in-house, pelatihan yang disediakan oleh vendor, jasa pelatihan luar.
Pengkonferensian sistem baru itu memiliki 4 metode, yaitu metode langsung, paralel, phase-in, dan pilot. Konferensian langsung yaitu sistem baru tidak mengganti sistem lama. Sistem lama sepenuhnya tidak bernilai. Sistem baru bersifat kecil atau sederhana, dan rancangan sistem yang baru sangat berbeda dari sistem lama. Konferensi paralel, di mana pemberian terdapat proteksi yang tinggi dari kegagalan sistem baru. Biaya yang dibutuhkan cukup besar. Konferensi phase-in, di mana sistem baru diimplementasi beberapa kali, sedikit demi sedikit untuk mengganti sistem lama. Sistem baru harus disegmentasi, perlu biaya tambahan untuk pengembangan interface temporer dan sistem lama. Daya terapnya terbatas. Yang keempat, konversi pilot. Perlunya segmentasi organisasi, risiko lebih rendah dibandingkan metode konversi langsung. Biaya lebih rendah dibandingkan konferensi paralel. Cocok digunakan apabila adanya perubahan prosedur. Pengkonversian file data, konversi atau modifikasi meliputi format file, isi file, media penyimpanan. Metode dasar konversi file itu berupa konversi file total, gradual, di mana konversi file total ini dapat digunakan dalam 4 metode konversi sistem. Sedangkan konversi file gradual digunakan pada metode paralel dan phase-in. Konversi file gradual. Dalam konversi file perlu diperhatikan prosedur kendali untuk memastikan integrasi data. Prosedur kendali untuk masing-masing konversi file berbeda-beda. Pada konversi file terbagi menjadi 5, yaitu master, transaksi, index, table, and backup. Konferensi file gradual itu suatu transaksi diterima dan dimasukkan ke dalam sistem. Program mencari file baru untuk record yang akan diupdate untuk transaksi tersebut. Jika record tidak ditemukan dalam satu file master lama diakses untuk record yang tepat. Jika transaksi untuk record baru disiapkan untuk ditambahkan file master baru. Pertemuan 11. Pemeliharaan sistem perangkat lunak. Jenis pemeliharaannya: pemeliharaan korektif, adaptif, penyempurnaan, dan protektif. Siklus hidup pemeliharaan sistem. Tahapannya itu memahami permintaan pemeliharaan, mentransformasi permintaan pemeliharaan pengubahan, menspesifikasi perubahan pengembangan permasalahan penguji, melatih pengguna dan melakukan tes penerimaan, pengkonversian dan meluncurkan operasi, mengupdate data dokumen, serta melakukan pemeriksaan pasca implementasi. 3 pendekatan untuk penyusun pemeliharaan sistem. Pendekatan pemisahan, gabungan, dan fungsional. Ada 5 case tool yang membantu pemeliharaan sistem dari sistem lama menjadi sistem dan membantu pemecahan kemacetan timbunan sistem baru yang belum dikerjakan. Yang pertama, rekayasa maju, rekayasa mundur, rekayasa ulang, restrukturasi, sistem pakar pemeliharaan. Pengelola pemeliharaan sistem menetapkan kegiatan pemeliharaan sistem, mengawali dan merekam kegiatan pemeliharaan sistem tidak terjadwal, menggunakan sistem perangkat lunak help desk, mengevaluasi aktivitas pemeliharaan sistem, mengoptimalkan program pemeliharaan sistem. Pertemuan 12. Perencanaan sistem secara umum. Perencanaan sistem secara umum dapat dibagi menjadi 2, yaitu perencanaan sistem umum konseptual atau logika, dan perencanaan sistem terinci atau sistem secara fisik. Tujuan perancangan
Tujuan perencanaan sistem ini terbagi menjadi dua, yaitu untuk memenuhi kebutuhan kepada pemakai sistem dan untuk memenuhi gambaran yang jelas secara dan rancangan bangunan yang lengkap. Personil yang terlibat itu berupa spesialis pengendali, personil penjamin kualitas, spesialis komunikasi data, dan pemakai sistem. Tiga kategori desain sistem: global based system, group based system, dan local based SAE. 4 kunci elemen RAD, yaitu Joint Application Development Specialist with Advanced Tools, Computer Aided System, and Hardware and Software Engineering. Prototyping. Joint Application Development atau GAD itu efektif digunakan di sistem global base. Dapat juga dipakai di sistem group base maupun local base. Tipe output data dibedakan menjadi eksternal, internal, di mana yang eksternalnya tujuannya untuk informasi di luar organisasi pemakaian, berapa faktur, cek, tanda terima, pembayaran. Sedangkan internalnya itu digunakan itu di lingkungan organisasi pemakaian. Contohnya laporan-laporan terinci, laporan-laporan ringkasan. Perencanaan input. Tujuan dari perencanaan input itu untuk mengefektifkan biaya pemasukan data, mencapai keakuratan yang tinggi, penjamin pemasukan yang dapat diterima. Proses input dapat melibatkan atau terbagi menjadi 3 tahapan utama: penangkapan data, penyiapan data, dan pemasukan data. Perencanaan dialog. Tujuan dari rancangan dialog adalah untuk menjaga agar pemasukan data benar untuk menjawab pertanyaan yang sering diajukan oleh pemakai. Tipe dialog ini berupa dialog aktif. Yang perlu diperhatikan dalam perancangan dialog yaitu mudah digunakan, dapat memberikan petunjuk, menggambarkan atau sesuai dengan keinginan pemakai, cepat memberikan respon, dapat menampilkan respon kesalahan, atau fleksibel. Perencanaan database. Perencanaan database dalam sistem informasi disebut dengan database system. Sistem basic data adalah satu sistem informasi yang mengintegrasi kumpulan dari data-data yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Di sini juga memiliki ancaman pada sistemnya, itu terbagi dua, yaitu kesalahan manusia berupa lalai, kekurangan pelatihan, dan kesalahan pada perangkat lunak yang bersifat merusak atau menipu. Contohnya virus worm. Ada juga penyadapan, pengaksesan yang tidak sah, perubahan atau kehilangan database, kegagalan landasan teknologi. Change control yang digunakan itu pencegahan, pendeteksian, dan pengkoreksian. Langkah dalam perencanaan jaringan yaitu membuat segmen bidang usaha, membuat sebuah model LAN, mengevaluasi LAN untuk menentukan apakah mereka cocok untuk tiap segmen di seluruh usaha. 4. Interkoneksi segmen-segmen jaringan. Dan biasanya pada ini menggunakan topologi berupa topologi bus, star, dan ring. Perencanaan komputer. Kelompok komputer itu mainframes, mini komputer, dan mikrokomputer. Device berupa input, output proses, dan penyimpanan. Tekanan-tekanan perancangan itu berupa integrasi, jalur pemakaian, tekanan persaingan, kualitas dan kegunaan informasi, kebutuhan-kebutuhan, faktor-faktor organisasi, kebutuhan biaya fasilitas,
faktor manusia, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Rancangan sistem terinci. Pada pertemuan ke-13 ini, tujuannya untuk mengubah data menjadi informasi yang lebih berkualitas dan dapat digunakan. Tujuan akhirnya berupa accessibility atau easy to use interface, timeline, relevance, accuracy, and usability. Laporannya berupa laporan berhierarki, yaitu laporan dibuat untuk masing-masing level manajemen untuk menerima informasi untuk sesuai penerimaan khusus. Itu pada laporan berhierarki ini terbagi menjadi dua, filter report dan personability report, di mana filter report ini laporannya dirancang untuk memfilter elemen data yang dipilih dari database. Sedangkan responsibility report ini itu dapat dibuat untuk memutuskan siapa yang bertanggung jawab terhadap satu laporan, apakah CEO, manajer perusahaan, atau spesialis media. Laporan yang membandingkan data. Laporan ini dibuat untuk membantu manajer dan user lainnya untuk memilih dua atau lebih item untuk penyusunan kesamaan. Ada 3 macam laporan yang dibandingkan, yaitu horizontal report, neraca, dan laporan fungsi. Yang kedua, vertical report laporan. Yang ketiga, counterbalance report setiap situasi. Laporan untuk monitor itu varian report. Laporan yang dibuat untuk membandingkan standar dengan hasil aktual yang diperoleh. Yang keduanya, exception report, di mana laporan ini seperti variant report, tetapi beberapa kota atau terbatas. Dasar-dasar merancang layar, itu berupa organisasi dari layar, justifikasi, judul, spasi, dan identifikasi judul dan layar, warna, serta line graph. Rancangan input mengawalinya dimulai dengan proses informasi. Input perlu dirancang untuk mengkonversikan data mentah ke data informasi yang berguna. Beberapa peralatan pemasukan data secara langsung yaitu Magnetic in Character Recognition, Optical Mark Recognition, Digital Mouse Voice Recognition. Di dalam merancang suatu kode, hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu mudah diingat, unik, fleksibel, efisien, konsisten sesuai standar, menghindari spasi, menghindari karakter yang mirip, panjang kode harus sama. Tipe kode itu ada berapa macam? Contohnya itu tipe kode numeric, itu berupa P untuk pria dan W untuk wanita. Yang kedua, kode urut. Kode urut ini disebut dengan kode seri, berupa 001 cache, 002 piutang data. Kode blok mengklarifikasikan item ke dalam kelompok-kelompok blok. Yang keempat, kode group. Dan kelima, kode desimal. Kode desimal mengklarifikasikan kode atas dasar 10 unit angka desimal, dimulai dari angka 0. Pertemuan 14. Perbandingan model, waterfall, dan prototyping untuk pengembangan sistem informasi. Model waterfall dan prototyping memiliki perbedaan yang hampir sama, di mana setiap karakter tersebut harus menggunakan masing-masing model tersebut, berupa model waterfall
Yaitu mode pengembangan perangkat lunak yang paling sering digunakan. Yang kedua, model prototyping. Model prototyping merupakan suatu teknik untuk mengumpulkan informasi tertentu mengenai kebutuhan informasi. Pertemuan 15. Membandingkan model-model pengembangan database. Penggunaan siklus kegiatan penganalisis dan pemakaian secara spesifik. Itu software, system development, life cycle. RED, spiritual model. Bentuk spiritual memberikan gambaran bahwa makin interaktif membesar maka menunjukkan makin lengkapnya versi. Terima kasih, itulah yang dapat saya presentasikan.